Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, dokter. Pak Holis, Bambang, Dokter Bambang, Dokter Ivan, Pak Rudi, Pak Indra, ya kan, Adinda Rizky dan kawan. Barangkali terima kasih, ini saya sangat senang dengan Pak Dokter Azizul Holis menjadi tim COVID di Sumatera Utara nih kan, alumni. Jadi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dengan anggaran APBD tadi untuk realokasi yang diberikan. Tapi saya dapat beberapa data di kelurahan, khususnya di Sungai Mati, tempat tinggal kan. Ada beberapa. Halo? Halo, ngomong aja Bang, kita dengar. Silakan bicara aja Bang. Oh ya, oke. Ada kebijakan yang dikeluarkan di pemerintah daerah itu untuk pembayaran listrik kali ya, Pak Holis. Ada pembayaran listrik, ada diskon dan gratis air Tirtanadi itu selama dari bulan Mei, Juni, Juli. Tetapi setelah kita cek dari masyarakat itu kan ada ketentuan lagi. Artinya untuk R1 atau itu yang didapat, kalau yang RM1 itu tidak mendapatkan diskon untuk listrik. Dan kalau untuk RT itu yang mendapatkan diskon, dan kalau yang tidak kategori RT itu tidak ada pemberian diskon yang gratis 3 bulan gitu. Artinya kan kebijakan-kebijakan itu maunya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu kan diberikan kepada masyarakat bahwasanya ada ketentuan-ketentuan yang diberikan diskon itu tidak seluruhnya menyeluruhnya mendapat diskon, sehingga masyarakat yang mendapatkan berita dapat diskon listrik, dapat gratis air, ternyata juga ada ketentuan-ketentuan tertentu. Terus yang itu yang pertama. Yang kedua, data yang di kelurahan itu yang mendapat bantuan dari pemerintah dalam rangka korban COVID juga tidak sama yang dapatkan untuk ke masyarakat-masyarakat yang ada di kecamatan. Itu seperti apa sebenarnya data yang dikeluarkan oleh provinsi, Pak Olis? Oke. Gimana moderator langsung gitu, boleh? Iya, silakan Bang, langsung bisa ditanggapi. Ya, silakan. Jadi yang pertama memang ini masalah pemberitaan ya. Pemberitaan itu kan kalau media itu benar salah itu nomor 2, yang penting berita dulu kan gitu kan. Berita yang salah itu malahan berita yang bagus kan gitu. Kan kebalik nih, kalau kita di kampus mana referensinya? Ya kan? Scopus atau enggak, terindeks atau enggak kan gitu. Jangan-jangan ini jurnalnya bodong. Tapi kalau di media enggak. Saya masih ingat dulu 3 tentara kena tipu katanya kan. Kata si Dono. Rupanya tertipu harga koran, bukan substansi beritanya yang tentara kena tipu. Jadi kita kembali ke persoalan COVID yang diberikan itu kepada RT 1 dan rumah ibadah, ya kan? Tapi Pak Musli diberitakan PDAM memberikan gratis, katanya kan, rame kita. Udah itu listrik. Listrik kebetulan kewenangannya ada di Kementerian BUMN ya, jadi pusat diumumkan. Nah, ada lagi Pak Musli yang lebih fatal lagi adalah penundaan pembayaran kredit sepeda motor, ya kan? Nah, ternyata setelah kita datang ke leasing, lain rupanya judulnya. Penangguhan pembayaran bunganya, pokoknya tetap bayar kan gitu. Bayar, betul. Nah, jadi setelah kita mengundang stakeholder terkait itu, seperti PDAM sendiri, mereka mengatakan, kalau seandainya semua digratiskan, berarti nggak bisa memproduksi. Jadi airnya 1 bulan lah dikasih gitu. Karena tawasnya tetap harus dibeli, kaporitnya harus tetap dibeli, jaringannya tetap harus dipelihara, maka diasumsikan RT 1 yang terdampak langsung itu yang diberikan, disubsidi gitu. Yang kedua, PDAM sendiri ya, karyawan-karyawannya semua masih membutuhkan gaji, masih membutuhkan honor. Jadi refocusing APBD itu tidak memberikan bantuan modal baru atau tidak membantukan bantuan pendanaan baru kepada BUMD, nggak dibenarkan. Fokus langsung ke rakyat. Jadi kewenangan Pemprov yang bisa ya untuk PDAM itulah dulu dilakukan.
Itu soal kebijakan pajak daerah untuk dunia usaha dan PDAM untuk masyarakat. Memang benar Pak Musli bilang itu, semestinya pemberitaannya dari awal itu diluruskan. Jangan setelah kita sampai di loket, judulnya, maaf Pak, Bapak rupanya dosen UMSU Pak, nggak bisa Pak, ya kan? Bapak termasuk penyumbang, bukan boleh minta diskon Pak, katanya kan gitu. Nah itu, iya kan gitu, itulah contohnya. Tapi dalam suasana begini mestinya berita itu harus lurus lah, jangan lagi ada hoax. Kemudian yang kedua, Untuk data. Untuk data Mas Holis. provinsi. Ya. Untuk data. Data penerimaan bantuan. Jadi provinsi itu kan dia tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu kan kabupaten kota kan. Nah, rakyat kabupaten kota itu katakanlah Kota Medan. Selama ini itu sudah ada namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Inilah yang sering dibincangkan, kenapa dia masuk PKH, kenapa kami enggak. Dia masih mampu, kami itu soal lain ya, itu soal lain. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat, pro kontra. Katanya kalau saudara Kepling dapat, kalau enggak saudara Kepling enggak dapat. Enggak dapat. Kalau kan gitu ya. Kalau dia saudara Kadus, Kades gitu kan. Nah, gitu-gitulah itu namanya di masyarakat. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial, Kemensos, lewat program Keluarga Harapan itu, PKH itu per bulannya adalah 600.000 bagi PKH. Selama ini berjalan. Ada tidak ada COVID itu berjalan. Nah, kemudian ada yang miskin baru, Pak Musli. Miskin baru itulah di luar dari data yang sudah ada di dalam database. Siapa itu yang mendata? Ya tetap juga kelurahan ataupun lingkungan. Nah, bantuannya ini yang diberikan oleh Kemensos juga masih, Pak Musli. Masih Kemensos. Jadi kalau selama ini seluruh Indonesia misalnya Kemensos memberikan kepada 5 juta orang PKH, penerima manfaat, maka dengan adanya COVID dinaikkan lagi menjadi 8 juta. Jadi ada 3 juta yang baru. Itu misalnya contohnya begitu. Dan ternyata di lapangan masih ada lagi akibat PHK, akibat menganggur, akibat apa? Itulah yang disebut dengan terdampak miskin baru COVID. Ini ditangani oleh provinsi, dibantu lagi oleh provinsi. Mekanismenya bagaimana? Tidak bisa provinsi membagikan kepada seluruh 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Maka provinsi meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota menyerahkan data. Anda yang baru kena COVID berapa dampaknya? Masuk Langkat, Binjai, Siantar, Simalungun, Madinah, Kota Medan, dan nah di sini juga lah Pak Musti problemnya. Sebenarnya kita kan udah ada sensus penduduk, sudah ada coklit data pemilih ya kan. Kemudian kita udah ada data PKH, udah ada data miskin BPS, tapi tetap juga nggak sinkron. Nah, untuk sinkronisasi data ini nggak bisa saya menjawabnya Pak Musti, nggak sanggup saya. Nah, ya kan, 16 giga pun flash disk otak saya nggak sanggup saya itu. Itu yang problemnya itu entah gimana itu penanganan tuntasnya itu supaya kalau begitu Pak Holis, begitu Pak Holis, dananya disediakan berapa M untuk Sumatera Utara pun kalau dibagikan seperti itu, saya rasa nggak akan merata untuk Sumatera Utara itu. Iya, benar, nggak akan merata. Jadi nanti kekurangannya 1,5 triliun, Pak. 1,5 triliun. Jumlah penduduk makanya 33 kabupaten, berapa ratus orang yang akan dibagi itu dengan dana seperti itu? Dia itu Pak, yang dibagi itu kan ada kriterianya, memang dia nggak bisa makan lagi Pak. Nah, secara konsepnya, memang dia nggak mungkin lagi untuk jadi itu memang totally untuk beras gitu, untuk beras dan untuk lauk pauk apa adanya lah kan gitu. Itulah konsep pemikirannya. Nah, sisanya kan itu nggak cukup tuh Pak, duit yang 1,5 triliun itu. Sisanya adalah dibantu lagi, ditanggulangi oleh APBD kabupaten kota masing-masing. Itulah asumsinya. Dan itu pun diyakini tidak akan cukup. Didoronglah swadaya masyarakat yang mampu, kemudian kemitraan CSR, kemudian asosiasi, pengusaha, kemudian eksekutif, legislatif, semuanya itu dihimbau.
tapi itu sifatnya tidak bisa dipaksakan, dihimbau. Nah, itulah yang akan dijalankan oleh Pemprov itu start bulan Mei ini didistribusikan, tapi Pemprov masih menunggu dari kabupaten kota untuk validitas datanya. Jadi memang kalau dikatakan tadi tukupan dan pendataan itu memang kita tidak bisa sampai ke tingkat itu, tapi grand skenario aja yang kita pikirkan. Ya. Jadi Pak Bagaimana Holis, untuk penanganan itu? Ya, silakan Pak. jadi saya punya kawan pengelola atau pengurus pengelola dana desa yang ada di Tembung. Jadi bersharing di kelompok kita diskusi seperti ini juga mengatakan seperti ini. Dia dapat data hanya 333 atau berapa yang dapat data bantuan dari provinsi. Sedangkan penduduk yang di situ menerima itu lebih dari situ. Terakhir dikejar emak-emak setiap hari, gimana duitnya hanya untuk kami gitu. Terakhir hanya mengumpulkan kartu keluarga, KTP, kartu keluarga, numpuk hanya kerjanya itu. Terakhir ya juga seperti itu. Itulah keluh kesah dia sebagai pengelola dana desa yang dipercayakan pada tahun ini kepada saya. Makanya pas dengan Mas Holis untuk ini. Ya Pak ya. Benar Pak. Iya. Benar. Jadi begini. Saya katakan ini tadi pertanyaan Pak Musli sama sebenarnya dengan Pak Bambang. Pak Bambang kan itu kan. Iya, ya. Sama, ya sama. Sinkronisasi data ya intinya. Ya. Ketidaksinkronan data. Kalau memang Pak Bang Ipan ketemu aja Pak. Udah terawih Bang. Aduh. Itu kita mau minta Bang Rizky bercakap kita. Halo Bang Azizul, silakan. kalau tadi kata Pak Bambang, kita mau melahirkan regulasi, kewenangan nggak diberikan. Kalau memang kita nggak bisa, kenapa kita lakukan? Tapi memang itulah negara kita. Oke. Seperti misalnya kan, dilarang berbelok atau putar balik. Yang kita udah tahu, hanya disitulah masyarakat naik sepeda motor putar balik, tapi tetap dipasang di situ perboden. Yang terjadi ya perboden dipasang, putar balik tetap jalan. Tapi setidaknya ini yang disampaikan Pak Musli jadi bahan juga bagi saya, itu adalah real ya, itu adalah real. Ya, itu data masyarakat Pak Holis. Data dari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Musli, makasih banyak. Ya, terima kasih Bang Musli. Oke. Bang siapa ini? Bang Irfan atau Bang Hendra? Oke, silakan Bang Irfan. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Menarik lah paparan Bang Jijul, cukup bagus, kemudian respon Pak Bambang dan Pak Musli pun lumayan mantap lah. Ya, sebenarnya kan ekonomi bangsa Indonesia ini ada COVID pun sesungguhnya sudah membuat terjadi perlambatan. Ya, saya lihat di pasar itu, ya mulai Januari itu sudah tidak ada lagi daya beli masyarakat sesungguhnya. Ya, begitu Maret diumumkan ada COVID, makin bertambahlah rusaknya ekonomi bangsa ini. Artinya tidak hanya persoalan kesehatan, tapi persoalan ekonomi dan sendi-sendi kehidupan sosial yang lainnya pun terganggu. Buat saya sesungguhnya, siapa yang bisa mencarikan solusinya? Tentu pemerintah. Terus apa peran kita sebagai intelektual? Sebagai masyarakat, misalkan yang dalam tanda petik itu orang yang punya ya terlepas besar kecilnya punya penghasilan tetap. Saya pikir di sinilah saudara sekalian kita dituntut untuk punya sikap soliditas itu dan solidaritas itu. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil contoh, ini bukan persoalan membanggakan apa yang kita lakukan. Ya, saya punya usaha konveksi ini. Pesanan jas mahasiswa itu belum ada karena belum ada mahasiswa barunya. Tapi saya punya uang, saya modali supaya tukang itu bekerja. Ya, kemudian barangnya saya stop, itu dalam rangka menggerakkan itu. Karena nggak bisa kita lagi meratapi gelapnya malam tanpa harus menyalakan sebatang lilin. Jadi walaupun kecil, tapi kita gerakkan itu. Ya, jadi yang lain pun kalau sekarang misalkan bagaimana konsep berbagi, ini saatnya. Tentu bagi yang punya kelebihan, ya. Jadi kalau selama ini kita keluarkan infak, sedekah, zakat itu, maka ini momentumnya untuk mengusik rasa keprihatinan kita itu. Saya pikir ini yang mungkin Bapak-Bapak sekalian
yang bisa kita lakukan, kalau kita debatkan tentang regulasi kenegaraan atau pemerintah, kita pun terbatas kemampuannya untuk mengeksekusi itu. Nah, sekarang kita bagaimana bisa bertahan untuk tidak menjadi, apa kata Bang Gijo, orang miskin baru. Nah, ya itu pun alhamdulillah lah. Walaupun sudah terasa juga sekarang ada Mas Mama, udah gak orang juga ini. Dan kecuali kalau Bang Asudi masih aman ya. Nah, kita 60 hari di lockdown ini, Masih ada cadangan ya Bang? Nah, udah kan aja yang dalam. Jadi pun nunggu Bang Gijo nih, apa yang bisa dia gerakan stimulus kecil misalkan. Misalnya Bang Gijo punya relasi yang kuat kepada pemerintah, Bang Irfan buat ini masker, nah, kita siap kalau itu. Jadi dia bergerak, kita dapat sedikit, tukang pun dapat sedikit, yang jual bahan pun dapat juga. Jadi itulah yang menggerakkan ekonomi negara itu. Kalau tidak, Bapak-Bapak sekalian, saya kok malahan akan menimbulkan rasa pesimis. 4 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu seperti apa kita ini. Ya, saya pikir itulah sumbangan sedikit Bang Musli. Mainkan Bang Asrudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya setuju dengan Bang Dairfan. Memang sebelum COVID pun dampak perang dagang USA dengan Tiongkok itu luar biasa ya. Di pengaruh politik yang berdampak pada pengaruh ekonomi dunia, yang mana penguasaan pasar global itu saling tarik menarik. Tampaknya seperti kita Indonesia. Kenapa? Karena ekspor terbesar Indonesia itu negara tujuannya ada salah satunya adalah Tiongkok. Ekspor bahan baku, baik itu CPO ya dan raw material lainnya. Jadi kita ekspor terbesarnya itu Tiongkok, Amerika, Eropa, kemudian India dan beberapa negara khususnya juga Timur Tengah. Itu benar. Nah, persoalan yang pertama adalah penurunan ekonomi. Persoalan kedua adalah pemerataan ekonomi juga. Ya kan? Setelah ekonominya dikit, yang dapat dikit juga. Orang yang banyak nggak dapat. Itulah yang persoalan disparitas ekonomi Indonesia yang nggak terpecahkan juga sampai sekarang tuh Pak Wo. Sampai sekarang nggak terpecahkan. Nah, kalau Pak Wo ini dia bukan miskin baru, tapi dia miskin nokoh, ya kan? Awak udah pandemi gini dia masih bisa lagi tukang main, itulah. Kan? Cuma kemarin masalah masker terlambat. Kalau cepat kemarin dikasih tahu, ya bisa langsung kita order. Tapi nanti kalau ada program kita order. Kita salut sama Pak Wo ya. Jibaku dari dulu sampai sekarang ya alhamdulillah jalan terus, ngajar jalan terus. Contoh juga ini kewirausahaan ya, sering dari inspirasi kita juga. Sepakat kami Pak Wo, benar. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan ini kalau menurut saya sesuai dengan apa yang diajarkan Pak Bambang ke mahasiswa dan Pak Rudi, Pak mahasiswa ya, manajemen strategi, manajemen keuangan. Kalau pendapatan kita itu ya berkurang, ya berarti pengeluaran lah kita turunkan kan gitu. Yang nggak penting-penting ya kita kurangi. Kayak Pak Bambang nih biasanya ini tiap minggu dia ke Singapura, ini nggak boleh lagi karena COVID ya. Jangan dulu Pak Bambang, gitu kan. Nah, kita masih syukur kita. Saya kira itu Pak Dinda Rizky. Saya masih mau dengar lagi nih ada Pak Endra tadi ada terkait zakat. Ini bagus nanti Pak Endra bisa potensi zakat. Silakan. Oke, silakan Bang Endra Lubis, silakan Bang. Oke, terima kasih Rizky. Ini sudah menyimak semua nih di minggu Bambang. Kurangi itu kan. Nah, kita mau nanti Pak Endra bisa potensi zakat. Silakan Adinda. Sudah semua ini ditanya ini. Tapi pertanyaan singkat aja, apa stimulus yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara kepada para petani? Karena untuk menyauti kondisi makanan kita nanti kan, sampai bulan Desember nggak ada juga beras, gawat kita ini, kita konsumsi beras semua. Singkong nggak mungkin, banyak sakit perut nanti, asam lambung. Nah, itu saja Pak Azizul, Pak Dokter. Terima kasih. Oke, Bang, ini sektor pertanian ini Bang, sangat penting karena pokok ya. Ya. Ya, silakan Bang Azizul. Ya, jadi tadi kalau kita lihat data cadangan, kalau kita lihat data cadangan itu stok kita itu sampai dengan Juli ya, itu masih surplus. Kemudian di Agustus itu masih bisa recover.
nanti di September Oktober itu kita mengharapkan produksi di Juni Juli. Nah, apa yang dilakukan Prof. Su? Jadi kabupaten kota yang di Sumatera Utara ini tidak semua terdampak itu Pak Hendra. Tidak semua terdampak. Nah, jadi kita kan ada kategori ya, kabupaten kota yang merah, kemudian ada yang kuning, ada yang aman. Seperti Paluta itu masih aman itu sampai sekarang. Kemudian Papua Barat itu dia masih aman ya. Kemudian Dairi dia hanya ada PBB saja. Nah, dan ada beberapa itu ada datanya. Nah, oleh sebab itu sentra-sentra pertanian yang dia posisinya masih aman itu ada stressing yang dilakukan baik itu provinsi maupun kabupaten kota untuk memproduksi tetap pangan tadi, tetap memproduksi pangan tadi. Nah, untuk kebijakan nasionalnya kita menunggu nanti apakah nanti pemerintah pusat melalui Kementerian Perindak ya, Perindustrian, Perdagangan, kebijakan impornya bagaimana? Apakah udah boleh impor atau udah boleh ada transaksi perdagangan lagi dari negara-negara yang selama ini mencapai beras kita itu kan, kemudian gula, kedelai dan lain-lain. Itu untuk Sumatera Utara sendiri, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Penyuluhan Pertanian Hortikultura tetap fokus untuk produksi, Pak. Itu tetap instruksi gubernur yang tidak terdampak daerah tetap untuk produksi dengan pengawasan SOP-nya. Itu Pak Endra. Nah, untuk Bank Indonesia, karena Bank Indonesia sekarang ini kan dia sifatnya tidak lagi kebijakan yang sifatnya perbankan, tapi kebijakan dia adalah makro prudensial ya, ekonomi yang sifatnya mendorong stimulan untuk memperkuat indikator makroekonomi, misalnya pengendalian inflasi dan lain-lain. Nah, sifatnya Bank Indonesia itu dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia Pusat, kemudian disesuaikan dengan daerah wilayah kerjanya masing-masing dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi BI mereka di samping melakukan analisa data, mereka tidak ada menyalurkan kredit gitu, nggak ada tuh Pak. Ya bukan kewenangannya, tidak lagi. Tidak ada lagi mengawasi jasa keuangan bank non bank, itu nggak ada lagi, itu di OJK. Nah, sekarang yang perlu sebenarnya ada satu potensi JIS. Nah, JIS itu di pemerintahan nggak ada dibahas tuh Pak. JIS. Bagaimana CSR itu ada, tapi JIS nggak ada. Bagaimana kita forum kita ini, ya forum alumni talk ini bisa merumuskan pendekatan JIS untuk membantu COVID, khususnya mungkin umat yang betul-betul sangat terdampak. Nah, apa model, apa formulasi, apa konsep yang kita tawarkan? Baik itu lembaga amil zakat kita ada Lajis Muhammadiyah, misalnya kita ada Mandiri, kemudian ada lagi yang lain-lain, ada dompet duafa, ya, ada waspada, kemudian adalah JIS kabupaten kota, ada Basda provinsi, atau kita munculkan ide baru. Apa ide kita? Nah, kalau ada ide kita itu, misalnya kita bapak angkat, anak angkat, macam Pak U ini, Pak Irfan ini, dia udah secara ekonomi, dia udah menjadi bapak angkat ekonomi. Beberapa walaupun katakanlah skala 10, 15, 20, tapi dia tetap menjadi gantungan orang. Nah, ini model yang bisa kita buat, memang kecil tapi bisa menjadi satu hal yang lebih konkret yang dikatakan Pak Musli tadi, daripada data lingkungan desa, kadus, kades hanya sebatas birokrat berlapis-lapis. Untuk apa? Kalau misalnya kita bikin model 1:5, siapapun umat Islam, siapapun warga persyarikatan yang mampu, satu bisa memberikan 5 goni beras. Ya, 5 goni beras kalau dia 10 kilo, harga yang berapa tuh? 105, 500.000 per bulan. Mungkin itu bisa membantu ketahanan pangan yang ada. Kalau memang keluarga kita dulu. Pakcik kita, makcik kita, wak kita, udah kita, inang udah kita, opung kita, itu dulu. 1/5. Jadi misalnya kita dari alumni talk ini melahirkan konsep penanganan COVID berbasis JIS model 15 atau model 13, kan gitu. Itu mungkin bisa. Kemudian model yang kedua adalah apa? Yang selama ini
konsumsi kita dorong untuk penguatan kepada JIS lagi. Kalau selama ini misalnya kita kan konsumsi kita itu ya, kalau Pak Bambang tuh tiap hari Sabtu Minggu dia kalau untuk 200.000 ngopi kecil itu sama dia ya kan. Nah, sekarang kita ganti kopi 200.000 itu kita ganti ke beras kan gitu. Nah, itu ya kan. Mas Bambang. Apalagi kalau Wadek 3 FEB 500 kecil. Kecil kan gitu kan. 500 kecil. Jadi saya kira konkret ya kita bicara bahwa alumni Talk mulai menelurkan konsep 1-3, penguatan berbasis JIS dan lain-lain. Nanti dalil-dalilnya dan pendekatan itu nanti dari Pak Endra. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada Adinda Rizky Amdani. Pak Ki, ada Ya. Rizky. Nah, Oke, sebentar ya, Abang dah. Nah. Oke, jadi sudah banyak ya pertanian. Berarti kalau dari pemaparan Bang Azri Jul, bahwasannya pertanian di Sumatera Utara cukup aman gitu ya Bang ya, karena dari dinas terkait sudah memang menggalakkan harus tetap berproduksi atau bercocok tanam gitu. Oke. Kalau soal cukupnya belum tahu kita, tapi didorong. Hasilnya Didorong, nanti ya. di Agustus. Ya. Sambung aja dengan program yang disampaikan Pak Endra Oh, ya. tadi. Ya kan, artinya seperti apa pertanian bantuan dari BI gitu. Saya diskusi yang tadi malam dengan Pak Rifki, staf ahli BI untuk syariah gitu. Jadi Bank Sentral BI itu sebenarnya ada program. Mengeluarkan program untuk BLS, ada bantuan langsung untuk ke pertanian. Tapi itu tidak jalan gitu. Jadi makanya saya mungkin minta dengan Pak Holis, data tadi itu yang BI itu Sumatera Utara itu, tolong nanti saya minta di-share-kan lah biar saya cross-check-kan dengan paparan Pak Rifki tadi malam itu, bahwasanya ada Bank Sentral itu beberapa program yang dikasihkan. Apakah termasuk Sumatera Utara sebenarnya nggak perlu bantuan untuk pertanian yang sampaikan Pak Endra tadi, kalau kategori masih aman gitu. Mungkin itu aja, saya cuma nyambung gitu aja, nggak bertanya, silakan. Boleh. Nanti kita share. Ya. Nah. Pulang langsung. Mana Sudi tadi? Mana Bang Rudi? Dia takut dia digesernya berangkas terus. Dipikirnya malamnya harus langsung dibayar. Jadi baik. Jadi memang menarik itu untuk yang terakhir tadi, waktu di alumni talk pertama sudah kita sampaikan juga itu, cuman memang tidak ada istilah-istilah JIS 5 itu ya Rizky ya. Kita sudah mengamalkan walaupun sedikit, jadi kita jaga dulu lingkungan kita. Makanya kita tawarkan kemarin masing-masing kita ini, ayo siapa di sekitar rumah kita yang memang kita anggap punya kebutuhan dasar pangannya itu perlu kita bantu dulu misalnya yang paling dekat kita, misalnya entah 1 rumah, 2 rumah. Jadi rutin dia, misalnya kita hitung-hitung saja, kira-kira udah 15 hari udah habis nih beras kawan ini. Nah, panggil lagi, kasihkan lagi kan gitu. Itu bagus sih, cuman perlu memang semua bergerak. Kalau cuma 1 orang bergerak, 2-3 orang itu capek juga ya kan. Harus memang itu bagus sih idenya. Hanya saja dalam konteks ini nanti bisa lah Pak Haji Jul nanti buat masukkan aja dalam kesimpulan pertemuan kita hari ini, salah satunya konsepnya seperti itu ya kan, 1 berbagi 3 gitu. Walaupun belum jalan, yang penting sebenarnya sudah jalannya. Seperti tadi Bang Irfan udah jalannya, ini banyak udah dibantunya di sekitar daerah Bromo itu kan. Dari daerah Bromo itu udah banyak dibantu Bang Irfan nih. Cuman belum sampai ke sini, ke Rawacampu ini, itu masalahnya kan. Kayak Bromo itu pengusaha itu, tukang jahit Makanya kalau di Bromo itu nggak tahu kita siang malam nggak ngerti, kita rame juga ya kan. Mati 1 mati semua nanti deh. Makanya. Cuman memang kajian tadi sudah cukup menarik ini, meningkat nih gaji kita ini hari ini. Main data sudah, dari data yang ditampilkan Acil tadi, tapi menimbulkan takut juga, cemas juga. Cemas saya sudah mulai hilang sebenarnya. Tapi dengan Acil sampaikan ini datang juga cemas yang baru. Ya kan, muncul lagi cemas yang baru. Ya kalau sampai bulan 12 konon katanya itu pangan pun sangat gawat juga kan, pening juga kepala ya kan. Nanti kita beli beras banyak stok di rumah, dikejar orang pulang ke rumah kan, itu masalahnya. Jadi kalau sampai bulan 7 masih aman ini Bang, katanya Bang. Iya ya. Masih aman. Jadi kalau sebulan ini masih didorong sampai bulan 8. Kalau dorongannya bagus keren. Kalau enggak nanti ini juga memikirkan sampai bulan 12 ketahanan pangan ini kan. Ini soalnya selama lockdown ini
awak pun secara makan tinggi juga masalahnya. Ya kan? Nah, itu juga ini. Banyak golek-golek ya. Tidur aja, kebuka mata. Rebahan Mas. Untungnya kena di bulan Ramadan. Tahu dia badan itu. Tahan makan pagi 2 kali aja lah. Pagi sahur sama buka puasa. Jadi memang nggak ngerti juga. Tapi itu tadi udah diungkap juga tadi tentang peristiwa-peristiwa ini memang ada dari segi kacamata ekonomi yang ditampilkan tadi ada persaingan perdagangan di global ya. Itu memang menjadi cerita-cerita yang selama ini kita dengarkan seperti itu. Ada persaingan, tapi memang belajar dari dulu-dulu pun kalau soal wabah ini, bencana itu tidak bisa kita hindarkan memang ya. Sekuat apapun satu bangsa, sekuat apapun satu wilayah, individu, kalau sudah memang bencana yang datang, agak sulit juga kita menyalahkan sesuatu. Kita konteks berbicara di Sumatera Utara lah dulu katakan, agak sulit juga kita membuat hari ini saling menyalahkan siapapun. Karena memang problemnya bukan di situ saja. Jadi kalau merujuk dari kisah-kisah dulu-dulu itu, kita memang butuh melahirkan apa, Bang Irfan? Butuh melahirkan generasi muda yang 30 tahun lagi akan terjadi ada wabah lagi, nggak kayak gini situasinya masyarakatnya. Jadi perlu kita berpikir melahirkan generasi-generasi yang kuat, generasi yang kuat dalam hal baik imannya maupun perekonomiannya. Jadi perlu ini jadi iktibar sebenarnya. Karena kalau kita bolak-balik akhirnya menyalahkan data A, menyalahkan data B, tidak ada ujungnya juga. Nah sekarang tinggal kita bagaimana sama-sama kita merenunglah situasi ini. Situasi yang tidak kita inginkan ini bisa saja terulang lagi, 30 tahun lagi akan terulang. Bisa 20 tahun lagi akan terulang. Dalam bentuk apa? Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kalau itu terulang lagi 20 tahun lagi, apakah generasi di 20 tahun akan datang itu akan lebih kuat daripada kita menghadapinya situasi seperti ini? Inilah yang jadi PR kita sebenarnya. Artinya kita kembali kepada basic keluarga. Bagaimana kita membangun keluarga kita, masing-masing kita seluruh rakyat di Sumatera Utara ini membangun keluarganya yang kuat, maka menghasilkan satu generasi yang kuat juga ke depan untuk menghadapi apapun. Karena kalau namanya bencana, wabah, ya memang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita prediksi. Yang mampu memprediksi itu kisah Nabi Yusufnya dulu kan. Nabi Yusuf itu yang mampu memprediksi akan terjadi peristiwa 7 tahun ke depan. Karena gubernur Mesir itu punya mimpi, ya kan, ditanya ke dia tentang 7 sapi yang memakan 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus, kemudian ada 7 tangkai gandum hijau dengan ada 7 tangkai gandum yang kurus. Cuman apakah kemudian kita bisa melahirkan satu generasi seperti Nabi Yusuf ini? Walaupun tidak kita sebut nanti Nabi, dia paling tidak punya pemikiran kayak Yusuf itulah. Nah, sampai-sampai Yusuf itu berpikir membangun ekonomi 7 tahun ke depan, 7 tahun akan makmur satu negara, 7 tahun akan hancur karena ada kekeringan, ya kan? Nah, setelah itu katanya akan terjadi kemakmuran. Nah, kita juga berharap nanti setelah ini bangsa seluruh dunia ini setelah peristiwa-peristiwa ini akan makmur. Tapi seperti apa memakmurkannya? Nah, inilah memang pentingnya kita segala aspek kita pandang. Jadi kalau soal data ini memang tidak hanya persoalan wabah ini yang persoalan data ini kan. Kalau itu karena memang administrasi lah namanya. Administrasi ini ya punya kelebihan, punya kelemahan. Nah, sekarang tadi saya tertarik itu tadi pembahasannya, saya nggak nyangka tuh kalau di Pemprov itu ternyata sudah memikirkan kalau perkiraannya sampai akhir bulan 12. Wah, itu ya. Kalau kami sih kan kalau kita di rumah kan menonton media itu kan paling lama di bulan Juni udah selesai nih, alhamdulillah nih, mudah-mudahan. Paling tidak bulan 7 kita normal kembali kan tuh kan. Tapi setelah dipaparkan Azizul tambah pula lagi cuma masalah jadinya kan. Ya macam gawat juga ini kalau sampai bulan 12. Nah, tapi dengan dipaparkannya tadi ada daerah-daerah yang tidak terpapar seperti daerah-daerah yang lain, itu menyenangkan hati juga akhirnya.
ternyata Papak Barat itu bisa dijadikan lahan pertanian. Nah ini keren juga lah. Jadi bisa saling paham juga kita ilmunya jadinya. Kalau nggak dapat juga kita ilmunya nih. Kok kayak gitu ya, sampai ke sana ya. Sampai perhitungan itu sampai begitu banget ternyata. Nah, ya mudah-mudahan nanti kita sih dengan apa yang disampaikan Pak Jijul ini, bagi saya pribadi itu menambah wawasan juga. Oh, wawasan begitu ya ternyata menyelesaikan persoalan-persoalan itu dan tidak bisa dalam satu sudut pandang tertentu saja. Ternyata ada sudut pandang yang sangat mempengaruhi. Memang urusannya adalah urusan seluruh masyarakat, ya kan, bukan hanya mengurus satu masyarakat tertentu. Nah ini yang perlu memang kita sharingkan itu. Ya syukurlah kita ada Pak Azizul tadi menyampaikan. Mudah-mudahan Pak Azizul nanti dibuatlah rilisnya Pak Azizul yang mantap Pak Azizul tentang apa sarung abang tuh jatuh, sarung abang tuh. Kalau nanti misalkan Pak Azizul bisa memberikan hasil kesimpulan dari pertemuan alumni Tol 4 ini, mungkin bisa menjadi bisa menjadi apa ya. Nanti Bang Irfan bisa dipanggil itu Pak Azizul. Kain sarungnya itu Bang Rudi tadi. Nanti Bukan nanti makanya Bang Irfan bisa kita munculkan melalui alumni Tol, dia bisa masuk dari proyek tadi yang disampaikan tadi, masker tadi minimal kan. Nah, bisa kita dorongkan sana ini untuk membantu perekonomian juga ini. Karena Bang Irfan tadi bisa dia membantu anak angkat 10, 15 itu. Nah, jadi memang ya serius kita. Cuman kalau serius sekali bilang tadi cemas juga ya kan, sampaikan Bang Azizul tadi kan. Kalau terlalu serius aku cemas juga Bang Bambang. Aku lama-lama tenang-tenang tadi makan kurma sini ya kan. Begitu masuk data dari Bang Azizul hilang lagi semangat aku lagi. Aduh. Ya. Gitu ya kira-kira gitu Bang Irfan. Cuman mudah-mudahan tapi data terakhir sampaikan tadi itu jadi tenang juga kita. Oh, ternyata sudah cukup seriusnya pemerintah daerah kita ini memikirkan itu. Cuman saja memang karena sudut pandang kita bermacam-macam, jadi seolah-olah karena keterbatasan informasi yang kita punya dan keterbatasan pemahaman kita juga tentang penanganan COVID ini lah yang membuat kita sehingga multi tafsir semua. Jadi memang sesungguhnya sudah ada penanganan yang baik sebenarnya walaupun baru kita dapatkan dari Pak Azizul ini, tapi cukup menyenangkan lah. Jadi paling tidak kan kalau ditanya mahasiswa nanti, jadi Pak kapan ini macam mana nih Pak? Agak bisa nanti menyampaikan sedikit nih apa sampai ke Pak Azizul ini. Harus kayak gini deh. Kalau memang adik punya petani cocok juga kan gitu kan. Nah, makanya cocok juga Bang Irfan. Bang Irfan ada lahannya di belakang rumah ini kayaknya nih. Bisa ditanam cabai juga Bang Irfan. Ada pokok jambu dia. Ya makanya. Jangan serius sekali Bang Irfan. Ini kadang kalau Bang Irfan terlalu serius sekali pun penting juga ya kan. Itu aja Rizky. Oke Bang Asudi ya. Oke, silakan Bang, semua arahnya ke Bang Azizul ya. Silakan Bang Azizul. Saya kira nggak ada lagi yang perlu dikomentari ya, karena persepsi kita udah sama tentang masalah ini. Tinggal tadi mungkin ada satu PR bagi kami tadi untuk membuat selembar 2 lembar ringkasan dari diskusi kita. Nanti mengenai rilisnya dan segala sesuatu konsekuensinya tanggung jawab kita, ya kan? Siap melaksanakan perintah Wadek 3 FEB, ya kan? Jadi kita tetap, kalau alumni berkibar, kampusnya berkibar, kita juga tetap berkibar terus, ya kan? Kita akan bisa diperhitungkan orang kan, seperti itu. Jadi nanti saya nanti sama Rizky nanti yang akan mengurusi itu. Siap Bang. Siap. Kami kira untuk sesi untuk sesi kita cukupkan dulu karena kebetulan saya dari pagi tadi udah beberapa webinar yang ini hadir ya. Jadi banyak sekali dari pagi itu. Ada 3 seminar pagi, siang, ini malam ini lagi. Tapi nanti untuk yang the next topic itu kalau bisa coba kita bahas dulu bagaimana ancaman kualitas SDM kita di depan di tahun depan ini. Anak-anak naik tanpa ujian ya. Belajar pun ya di rumah ecek-ecek, buat gambar aja naik kelas dan macam-macam itu. Memang nanti kalau memang bisa kita cari siapa yang tepat itu ya, orang pendidikan. Itu silakanlah, banyak itu kita tokoh kita. Bila perlu siapa nanti kita undang apa? Bila perlu Pak Rektor pun enggak rugi ya kan? Siapalah terserah orang bapak-bapak yang lebih tahu.
Ya. Pak Holis. Ya, Ya. oke. Ah, dari Ini Bang segi- Muslih mau tanya lagi atau apa lagi nih Bang? Enggak, saya tidak bertanya. Ya, Masalah artinya air pump juga ini. enggak. Gini, Jangan saya masalah yang melihat lain nih. topiknya gini, nasib perguruan tinggi swasta. Oke, mungkin ini Bang supaya apa ya, lunak. Kita ini berarti sudah lebar ya, bukan hanya arahnya ke Bang Azizul lagi gitu ya. Ya, artinya kan di sini Jadi, ada petinggi. siapa aja boleh menanggapi gitu ya Bang ya. Ya. Jadi Di sini ini ada Mas Bambang, ya, oke. pengurus atau perguruan tinggi yang pernah dipegang Pak Holis dokter di Unimed juga kan gitu kan, Pak Rudi sebagai wakil dekan 3 kan gitu kan. Saya melihat gini, ada isu untuk tahun akademik itu akan dulu sampai Desember. Gitu. Macam mana kalau perguruan tinggi swasta menunggu sampai bulan Desember? Atau itu mungkin akan bentuk hal yang baru untuk akademik atau memang seperti apa untuk perguruan tinggi swasta kita? Semester itu per Januari. Itu sampai Desember diisukan. Apakah memang kalau memang ini terjadi? Ya, kan? Seperti apa? Mungkin Bang Irfan juga mudah membaca. Saya juga sekilas membaca. Mas Bambang mungkin, Mas Solis mungkin. Seperti apa tanggapannya kalau memang itu terjadi dulu sampai Desember sebagai tahun ajaran baru? Ya, saya kira kita nanti ya perguruan tinggi swasta bisa menghadapi defisit lah. Ya, kita nggak mengatakan kolab, tapi bisa kita katakan tidak ada pemasukan. Ya. Ini aja sekarang nanti mahasiswa baru gimana? Gimana mereka mau daftar, ya kan? Gimana mereka mau bayar? Jangankan yang baru, yang anak-anak ini aja kita mengontrol selama ini kan kita nggak boleh ikut UTS kalau nggak bayar uang kuliah misalnya kan. Sekarang ini kuliahnya pun daring, ujiannya pun daring, uangnya pun kering. Macam mana kita mengontrolnya itu? Ya. Saya rasa sulit tuh Pak Muslih, berat itu. Ya, artinya ada topik. Makanya Bambang udah bebenung itu. Makanya udah bebenung Bambang itu. Makanya mungkin Pak Holis dengan Rizky nanti ada tema tersendiri untuk itu. Mungkin lebih menarik untuk di kalangan kita di akademisi membahas itu dia. Jadi ekonomi juga memang udah jelas dan kita juga nasibnya kan di situ juga. Nggak ada mahasiswa macam mana kita mau bergaji ya kan? Gimana mau hidup Mas Bambang ya kan? Iya. Ada bulanan ini kan gitu. Jadi saya berpikir perguruan tinggi ini diundurkan tahun ajaran baru jadi Desember macam mana kita? Gitu loh maksud saya. Ya, berat itu Pak. Ya, Boleh itu. nanti kebetulan saya juga udah kuliah lagi di pendidikan, ya kan? Insya Allah minggu depan akhir tesis, jadi kebijakan pendidikan pun kita bisa bicara juga karena kampus kita juga kampus LP3 pendidikan. Tapi kalau nanti mohon narasumber yang lebih kompeten, kita bisa bantu juga. Bila perlu mau Pak Sawal Buto misalnya atau siapa, kita boleh hadirkan. Ada orang muda juga seperti Profesor Indra Mepita juga, dia itu banyak pandangan-pandangan terhadap pendidikan. Nanti bisa siap Pak Muslih, kita siap laksanakan itu. Siap untuk pendidikan. Tapi mungkin ada masukan Rizky masalah waktu ini. Kalau kami ini kan di Medan ini jam 9 baru selesai taraweh. Oh iya. Iya. Atau gini. Atau bisa enggak gini. Kita tampung, menjelang berbuka puasa. Misalnya kita buat jam 4. Iya, betul. Kalau malam ini kayaknya kan jam 5 lah. Macam Bang Hendra kan udah mulai diguti-guti dari belakang tuh. Bang, kan gitu. Coba nanti kalau di Jawa kan jam 5:30 sudah maghrib. Berarti kita mulainya jam 3:30 gitu Bang ya. Habis asar lah, habis asar jam 4. Ya, 3:30. Ya, jadi kita besok rencana itu Bang Fajar sudah oke untuk entrepreneurship Bang. Itu besok dia mintanya sore jam 3:30. Besok ya? Besok. Bang Fajar Pasar Ibu. Ya, jadi tanggapi sedikit ini Bang Musli juga. Ini data apa ya? Termasuk teman-teman yang sekolah di Australia itu dampak pendidikan itu kalau di Australia sudah kena 1 tahun yang lalu Bang. Jadi uang kuliah naiknya luar biasa gitu kan. Dan beasiswa Australia itu dihapus, sudah tidak ada lagi dari pemerintah Australia. Dan sekarang yang mahasiswa termasuk senior-senior saya itu yang lagi sekolah di sana itu yang dapat beasiswa Australia ADS itu ya, Australia Development
government itu betul mereka sudah tutup gitu. Tahun ini terakhir gitu. Tahun kemarin itu sudah terakhir. Jadi mungkin Indonesia ya diprediksi bisa seperti itu kan. Termasuk kemarin rilisnya APTISI Indonesia, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, bahwasannya yang paling terdampak itu PTS yang mahasiswanya itu di bawah 1.000 gitu kan. Karena memang mahasiswanya sedikit gitu, tapi mungkin kalau kayak UMSU ya Universitas Muhammadiyah yang besar gitu kan, di Jogja, di Malang, itu kemungkinan masih bisa memberikan gitu ya, membantu sekarang ya. Tapi memang dampaknya kalau sesuai itu seperti kata medis internasional yang kalau vaksinnya dapat 5 tahun lagi itu ya betul-betul kita betul, karena COVID ini kan krisisnya pertama adalah krisis keuangan, krisis ekonomi, setelah itu masuk jadi krisis sosial. Sekarang di Jogja ini maling-maling berkeliaran, Bang. Jadi di depan, karena dari Jogja yang di Jogja itu ya? Ya, yang biasanya aman kalau ya? naruh Sekarang udah rusuh ya? Kita naruh depan pintu itu nggak ada masalah satu hari Ini semuanya kita sudah lockdown di tiap-tiap gang itu sudah tidak ada. Ini masukan juga untuk Bang Azizul. Kerawanan sosial ya. Bang Azizul mungkin nangani COVID di Sumut. Kalau di Jogja, Bang, memang sistemnya memang kesadaran masyarakatnya sangat peduli ya. Jadi kalau kita semprot disinfektan itu RT-nya sendiri yang kita warga sendiri yang nyemprot tanpa ada bantuan dari pemerintah. Sudah 5 kali berjalan baru muncul dari Kabupaten Sleman, saya di Sleman ya. Tinggalnya saya di Sleman, itu cuman disinfektannya aja. Penyemprotan kita semua swadaya. Setelah itu lockdown gang-gang itu semuanya ada jam malamnya, jam 8 malam itu sudah dibatasin gitu. Dan tidak ada lagi seperti dibilang Bang siapa tadi, Bang Hasrudi kalau nggak salah ya. Pasar Merah ditutup, dia masuk dari Pasar Baru gitu-gitu ya. Itu semua ditutup. Cijul tadi itu, Cijul. Ya Bang Cijul tadi. Simpang Limun tutup, masuk Kampung Baru ya. Dan 20 April kemarin, alhamdulillah data dirilis sama Sultan, Gubernur, itu sudah melandai dia kurvanya. Melandai. Tapi memang karena fokusnya Sultan itu yang penting mananya diselamatkan dulu, karena bagaimanapun Jogja itu adalah kota UMKM, kota wisata, kota yang orang datang itu untuk berkunjung supaya dapat devisanya atau dana uang masuknya APBD-nya Jogja gitu kan, sehingga PSBB sekarang sudah sepertinya sudah final untuk dilaksanakan di Jogja. Jadi kita mau masuk ke Jogja, kalau Bang Azizul mau masuk Jogja sekarang udah nggak bisa, Bang, karena dari sebelah timur Solo itu udah ditutup, bandara Prambanan, dari utara itu dari utara itu Magelang gitu kan, Magelang itu juga sudah ditutup. Jadi kalau tidak ada surat yang resmi dan itu sangat mendesak, itu tidak bisa masuk gitu ke daerah istimewa Jogja, termasuk dari Kulon Progo yang bandara baru itu. Jadi ini masif, sangat masif. Yang biasanya ronda kalau di tempat saya itu jam 12 sudah selesai, ini kita rondanya jam 3 karena sekarang krisis sosial sudah terjadi, krisis keamanan sosial itu sudah terjadi. Sangat itu itu maling-maling itu dari mana, Dat? Apakah orang daerah situ atau kan? Ada yang dia mantan napi, ada juga yang memang dia baru itu, Bang, ya dari kampung lain gitu kan, dia datang memang itu maling gitu. Maling baru tadi. Ada miskin yang baru, ada miskin yang lama. Itu akibat krisis ekonomi dan sosial. Bang aja belum ada yang baru. Lama-lama kali yang baru dia mau cepat kena lockdown bulat cuman lah kan. Mungkin berdua-dua aja nanti pakai online kan. Iya, oke. Tapi memang masukan Bang Azizul tadi sangat bagus, Bang. Kita kan ini alumni, ini teman-teman saya itu banyak yang di Jogja, Jawa Tengah gitu kan. Itu termasuk di Pulau Jawa lain ya. Itu nanya, kita alumni ekonomi UMSU, itu mana sih guyubnya, paguyubannya, istilahnya IK-nya gitu. Ada, saya bilang gitu, tapi
nggak tahu programnya gimana. Mungkin Bang Hasrudi yang bisa jelaskan itu ya. Besok kan Besok Dokter Dokter Fajar besok besok. Dokter Fajar ngisi, dia ketua. Ya, baik, sekedar menyampaikan begini. Kita sudah ada IKA alumni, itu resmi memang sudah lama itu, sejak kita belum kembali ke universitas waktu studi, sudah ada itu. Nah sekarang ini kita lagi ada program dari IKA alumni itu membuat masker ya, bantuan masker nanti sekitar kurang lebih 2.000 masker lagi disiapkan. Kemudian Siapa? juga Abang tidak uang. jadi nanti teman-teman yang untuk kita langsung ke masyarakat memang belum banyak bisa kita lakukan karena situasi ini pun kan perlu perhitungan yang bagus kita tentunya. Jadi hanya saja sekarang ini kita tetap berkoordinasi lah dengan teman-teman alumni, dan saya sudah ada beberapa WA dengan beberapa teman alumni, berbincang-bincang pakai WA pribadi ya. Sudah banyak masukan dari mereka juga. Ya mudah-mudahan nanti dengan besok ada ketua IKA langsung hadir di entrepreneur besok, bisa kita beri masukan juga ke ketua IKA seperti apa yang harus dilakukan. Karena memang informasinya IKA kita ini akan menyumbangkan masker ya. IKA sudah menghubungi kita fakultas, dan itu nanti kalau sudah ada akan kita bagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Itu infonya dulu. Ya, makasih Bang Hasrudi. Sip. Karena saya melihat teman-teman di mungkin paguyuban di kampus lain, abang-abang juga mungkin merasakan ya, itu ada komunitas saudagar alumni gitu, alumni saudagar yang dia itu memang pengusaha gitu kan, ada yang dia itu komunitasnya itu bagian akademisi gitu, nanti memberikan sumbangan untuk pemerintah, untuk semuanya gitu. Itu saya rasa itu bagus untuk UMSU ini gitu, biar UMSU ini bukan hanya di wilayah Sumatera Utara atau Sumatera saja, tapi bisa menggaung sampai ke tingkat nasional bahkan itu. Ya. Tapi doa juga lah kita jangan sampai bulan 12 ya Pak Jujul ya. Kalau memang perhitungan tadi Pak Jujul tadi katanya nggak bisa diprediksi. Nggak bisa prediksi ya. Kita udah lulus haji, nanti kita dapat haji aja, dapat sertifikat haji. Karena itu apa nggak ke Mekah? Haji online Bang, haji online. Di virtual aja, virtual. Saya tadi sebenarnya berapa lama ini udah agak tenang-tenang. Begitu dapat info dari Haji Jul sampai bulan 12, mikir juga tadi. Ya pula ya. Tapi begitu dia jelaskan kembali ada instrumen-instrumen yang dilakukan oleh Pemprov itu seperti oh sampai begitunya ternyata memikirkannya. Kita pikirkan selama ini kan beras itu datang dari mana, dikirim ke kita gitu kan. Ternyata datang pun susah juga sekarang kan. Berarti harus ada nanam ya, bertanam. Sampai begitu ya. Memang menjadi pemimpin Pak Rudi, kalau di Sumatera Utara saya kira tidak perlu kekhawatiran yang ini. Kita yang di Batam khususnya, kita nggak punya lahan pertanian, Pak Rudi. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi langkah-langkah memang di Batam tadi, sama seperti Pak Jijol bilang, kita melakukan yang namanya pemetaan dulu. Gitu. Zona-zona tadi itu yang perlu kita realkan. Data itu yang perlu kita dudukkan bersama sebenarnya begitu. Walaupun problemnya, khususnya di Batam ya, Kepulauan Riau, itu memang betul-betul kan dia lakukan pemetaan zona dulu. Mana yang betul-betul yang tidak terdampak, itu yang betul-betul dijaga benar sama pemerintah. Agar tidak ada yang namanya wabah baru atau virus baru, itu tidak ada. Itu diharapkan seperti itu. Dan itu dipressure oleh pemerintah supaya apa di situ yang menjadi yang dominan untuk dihasilkan itu di situ apa gitu. Sehingga nanti kedinasan provinsi dan kota itu harus sinergi untuk membuka impor, khususnya Batam itu kita semua dari luar. Itu yang kita jaga inflasinya. Karena penyumbang inflasi terbesar di sini adalah cabai, bawang, bayam. Nah, itu paling besar sumbangsi inflasinya. Gitu. Yeah. Itu yang perlu dijaga. Makanya daerah-daerah penyangga tadilah yang dibutuhkan gitu untuk memberikan masukan 9 bahan pokok di Batam. Kita kesulitan memang. Kalau sampai 2012 kita bulan Juli Juni ini itu yang kita pikirkan sampai sekarang. Angkat bendera putih, Mas. Gimana, Pak? Angkat bendera putih, nyerah. Itulah makanya kita mau pulang ke Medan, nggak ada yang menjamin. Makanya kita tetap di Batam dulu. Ya kita istirahat ya Bang.
Oke, kalau Ya, gitu. ya, oke. Oke, makasih ya Pak Jijul, Pak Bambang, Bang Ya, Irfan, sama-sama Bang semua. Hendra, Ya, Pak Jujun. Pak Musli, Oke, Rizky, terima kasih. Terima kasih Ikhlas Bang ya. Abang. Ya, Oke. ya mudah-mudahan nanti kita cari Bang Bambang Satriawan juga nanti bisa ngasih apa ya pemaparan juga nanti satu tema gitu ya. Oh iya, Minta insya waktunya. Allah. Ya, insya Allah. Amin. Ya, terima kasih ya Abang-abang Oke. semuanya. Selamat puasa. Bila taufiq wal hidayah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.